So far, in a word, Di suatu pulau yang bernama Berg, tinggallah sekumpulan suku Viking yang tangguh dan sangat pemberani. Setiap malam, mereka semua harus berhadapan dengan musuh bebuyutan mereka, yaitu para naga, karena selalu mencuri hewan ternak. Dia adalah Hiccup, suku Viking terlemah yang pernah ada. Dia kurus, cupu, nolep, lemah, cungkring, dan tidak ada kesan Viking dalam dirinya. Hal itu sangat berbeda dengan ayahnya yang bernama Stoic. Dia adalah sosok Viking yang sangat tangguh dan menjadi seorang kepala suku. Bahkan dia sudah pernah membunuh seekor naga. Dari semua para naga, ada satu jenis naga yang sangat mereka takuti. Sosok naga yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Naga itu kuat dan sangat cepat. Naga itu bernama Night Fury. Hiccup yang sangat ingin membuktikan dirinya adalah seorang suku Viking. Kemudian pergi ke tempat Gobber, seorang pandai besi, untuk memperlihatkan alat buatannya, berkat ilmu yang selama ini dia pelajari dari Gobber. Hiccup juga jatuh hati kepada seorang wanita yang bernama Astrid. Astrid ini sangat berambisi menjadi seorang Viking sejati, dan sangat dihormati oleh ayahnya Hiccup. Hiccup pun terpesona melihat ketangkasan Astrid saat memadamkan api, yang dibantu oleh anak muda lainnya. Tapi karena Hiccup ini sangat cupu, dia pun dilarang ikut melawan para naga, bahkan oleh ayahnya sendiri, karena dia hanya akan menambah kekacauan yang ada. Akhirnya di tengah-tengah pertempuran mereka, naga Night Fury pun datang. Saking cepatnya, tidak ada yang bisa melihat sosok naga tersebut. Hiccup yang ingin membuktikan dirinya kepada sukunya, langsung membawa alat ciptaannya untuk menangkap naga Night Fury. Karena jika dia berhasil membunuh naga itu, pastinya dia akan sangat dihormati oleh sukunya. I'm going to be the first. Saat membidik naga Night Fury, tembakannya ternyata berhasil mengenai sang naga. Tapi di tengah rasa senangnya, dia dikejar oleh seekor naga yang bernama Monstrous Nightmare. Stoic yang melihat anaknya dikejar naga pun langsung bergegas untuk menolongnya. Dan alhasil, kekacauan pun bertambah akibat ulah Hiccup. That's what I thought. Setelah para naga pergi membawa hewan ternak mereka, Stoic pun sangat kesal dengan anaknya karena tidak mematuhi perintahnya untuk tetap diam di dalam rumah. Hiccup yang menjelaskan jika dia berhasil menangkap naga Night Fury, sama sekali tidak digubris oleh ayahnya. Begitu juga dengan warga lainnya. Hiccup kemudian diantar pulang oleh Gobber. Saat dalam perjalanan, Hiccup berkata jika dia hanya ingin membuktikan dirinya juga seorang Viking sejati dan membuat ayahnya bangga. Tapi bukannya diam di rumah, dia pun keluar untuk mengecek lokasi jatuhnya naga Night Fury untuk memastikan apakah dia benar-benar berhasil menangkapnya. Di dalam ruangan rapat, Stoic yang muak dengan serangan para naga kemudian berpidato kepada sukunya dengan penuh semangat dan berapi-api, yang membakar semua semangat suku Viking. Dia mengajak sukunya untuk mencari sarang para naga dan membasmi para naga sampai ke akarnya. Setelah mendapatkan sinyal baik dari ketua suku, mereka semua pun bersiap untuk berangkat. No, Chief, I guess not. Give us a sign. Into the fog we go. Karena Stoic sangat sibuk, dia meminta Gobber untuk melatih anak muda yang akan menjadi calon Viking sejati. Gobber yang mendengar itu
menyarankan Stoic agar memasukkan Hiccup juga. Karena Gobber tahu jika Hiccup sangat ingin diakui oleh sukunya, terutama oleh sang ayah. The truth is, we aren't always gonna... Keesokan harinya, Hiccup masih menelusuri lokasi jatuhnya sang naga Night Fury. Sampai akhirnya, dia menemukan sebuah pohon yang patah akibat ditabrak oleh sang naga. Saat dia mengikuti jejak itu, ternyata dia benar-benar berhasil menangkap sang naga Night Fury. Dia pun merasa sangat senang, karena akhirnya dia akan menjadi orang pertama yang berhasil membunuh naga Night Fury. Saat dia akan melakukan aksinya, ternyata dia tidak sanggup untuk melakukannya setelah melihat sorot mata dari sang naga yang terlihat ketakutan. Karena merasa tidak tega, Hiccup akhirnya melepaskan naga itu dari jeratannya. Sang naga yang tahu dirinya dibebaskan tampak lumayan kesal ke Hiccup dan meraung sangat keras. Kemudian dia pergi dari sana, tapi sang naga terlihat sangat kesusahan untuk terbang. Setelah pulang ke rumahnya, Hiccup sudah ditunggu oleh sang ayah. Dalam percakapan mereka, terjadi kesalahpahaman. Hiccup yang baru menyadari jika dia tidak akan pernah bisa membunuh sang naga, ingin mengatakan hal itu pada ayahnya. Tapi Stoic yang mendengar saran dari Gobber dan tahu jika anaknya hanya ingin membuatnya bangga, akhirnya memasukkan Hiccup ke dalam pelatihan untuk membunuh naga. Hiccup yang cupu pun hanya bisa mengikuti perintah ayahnya. This. Deal. Not. Probably. I'll be here. Welcome to the... Keesokan harinya, pelatihan pun dimulai, dengan Gobber sebagai pembimbing mereka. Pelatihan itu diikuti oleh Astrid, calon terkuat yang akan menjadi petarung Viking sejati, bahkan seorang kepala suku berikutnya. Ada juga si kembar Tafnat dan Rafnat, si gemoy Fishleg, si paling sok keras Snotlout, dan tentu saja si cupu Hiccup. Kemudian Gobber menjelaskan jika disinilah para petarung sejati Viking ditempa, dan orang yang terbaik akan memenangkan gelar Top Slayer dan berkesempatan untuk membunuh seekor naga yang akan disaksikan oleh semua warga Viking. Hal itu merupakan sebuah kehormatan paling besar bagi suku Viking. Pelatihan pertama, Gobber melepaskan seekor naga gemoy dan meminta mereka untuk belajar langsung dengan praktek. Barang siapa yang terkena tembakan si naga, berarti orang itu telah gagal. Si kembar pun harus menjadi orang pertama yang gagal, karena mereka malah berebut sebuah tameng. Diikuti oleh Fishleg yang terlalu fokus menjelaskan tentang naga. Kemudian Snotlout yang sibuk gombal ke Astrid. Dan terakhir si cupu Hiccup. Dan saat dia akan ditembak dari jarak dekat, untungnya Gobber langsung memasukkan naga itu kembali ke kandangnya. Di sini Gobber berpesan, jika naga akan selalu berusaha untuk membunuh manusia. Sambil kembali ke lokasi tempat naga Night Fury, Hiccup juga bertanya jika memang naga selalu ingin membunuh, lantas kenapa saat itu Night Fury tidak langsung membunuhnya. Saat mengikuti jejak sang naga, Hiccup kemudian tiba di sebuah lembah yang ternyata sang naga masih ada di sana dan kesusahan untuk terbang. Hiccup kemudian mencoba untuk menggambar bentuk dari sang naga. Kemudian dia menyadari jika satu sayap pada ekor sang naga telah robek. Malam harinya, Gobber mengajak mereka untuk membahas di mana letak kesalahan mereka saat pelatihan tadi. Agar mereka lebih paham lagi tentang naga, Gobber kemudian memberikan mereka buku panduan naga. Tapi tidak ada yang mau membaca buku tersebut kecuali Hiccup. Di dalam buku itu, Hiccup melihat semua informasi tentang naga yang sejauh ini sudah diketahui oleh suku Viking. Dan menyarankan agar naga itu dibunuh di tempat jika bisa. Tapi saat mencari informasi untuk naga Night Fury, ternyata sama sekali belum ada data.
Artinya, Hiccup adalah orang pertama yang melihat bentuk naga itu secara langsung. Beralih ke armada tempur stoik, dia masih berusaha untuk mencari sarang para naga. Dan saat kapal mereka memasuki area berkabut, mereka langsung dibegal oleh para naga. Apakah mereka akan berhasil menemukan sarang para naga? I just happened to notice that the book had nothing on. Di pelatihan kedua, mereka harus berhadapan dengan seekor naga yang bernama Nether, naga yang cepat dan ringan. Tapi, Hiccup terus-terusan bertanya ke Gobber, apakah ada buku panduan untuk naga Night Fury atau semacamnya. Dalam pelatihan kali ini, Astrid berhasil menggiring naga itu kembali ke kandangnya. Tapi Astrid merasa sangat kesal kepada peserta lainnya, karena dia merasa hanya dirinya yang sungguh-sungguh dalam pelatihan ini, sedangkan yang lainnya hanya main-main. Pelatihan ini sangat penting untuk Astrid karena dia berambisi menjadi top slayer berikutnya, dan hal itu dipantau oleh tetua suku. Giving them a taste of their own medicine, eh? Is anyone taking this seriously? Side your arm. Setelahnya, Hiccup kembali menemui naga Night Fury sambil membawa ikan. Saat sang naga menghampirinya, Hiccup membuang semua senjatanya dari tameng sampai pisaunya. Saat melihat si naga yang ompong, dia pun menamai naga itu dengan nama Toothless. Padahal, mekanisme gigi sang naga memang bisa keluar masuk. Setelah memakan ikannya, sang naga kemudian memuntahkan potongan ikan itu dan menyuruh Hiccup untuk menelannya. Karena takut akan dikunyah oleh sang naga, Hiccup pun terpaksa menelan muntahan dari sang naga. Melihat itu, si naga pun malah nyengir. Kemudian Hiccup mencoba untuk menyentuh sang naga, tapi sang naga tidak mengizinkannya. Sore harinya, Hiccup masih berada di sana dan terlihat menggambar muka si naga di atas pasir. Melihat hal itu, si naga malah ikut menggambar di pasir. Meskipun itu cuma sebuah coretan kagak jelas. Tapi saat Hiccup menginjak garis itu, si naga tampak marah. Akhirnya Hiccup berjalan tanpa menginjak garis itu dan kembali berusaha menyentuh sang naga. Akhirnya kali ini sang naga mau menyentuh tangannya Hiccup. Yeah, he must. Malam harinya, mereka semua berkumpul mendengar cerita dari Gobber. Gobber mengatakan, jika terdapat seekor naga yang tidak bisa terbang, itu artinya sang naga telah mati. Mendengar itu, dengan keterampilannya, Hiccup membuat sebuah sirip buatan untuk dipasangkan pada ekornya Toothless. Keesokan harinya, Hiccup kembali menemui Toothless sambil membawa sirip buatannya dan ikan dalam jumlah yang lebih banyak. Saat Hiccup tidak sengaja mengeluarkan seekor belut, ternyata belut membuat para naga merasa takut. Kemudian Hiccup memasangkan sirip buatannya saat Toothless sedang asik memakan ikan. Tiba-tiba Toothless mengajaknya terbang, tapi hal itu tidak berlangsung lama. Pelatihan berikutnya pun dimulai. Kali ini mereka berhadapan dengan seekor naga yang memiliki dua kepala. Di saat semuanya kewalahan, tiba-tiba secara mengejutkan, Hiccup dengan mudahnya mengiring naga itu masuk ke dalam kandangnya. Karena ternyata dia masih membawa belut di balik bajunya yang membuat naga itu ketakutan. Semua orang pun terheran-heran melihat apa yang dilakukan oleh Hiccup. Dan hal itu disaksikan oleh tetua suku. Setelah dari sana, Hiccup kembali menyempurnakan rancangannya.
Kali ini dia membuat sebuah pelana agar bisa menunggangi Toothless dan mengendalikan sirip buatannya. Sampai akhirnya dia merancang sebuah sistem agar bisa mengendalikan sirip buatannya menggunakan kakinya. Toothless bagaikan sebuah motor kopling. Toothless pun kembali bisa terbang hanya saat Hiccup yang mengendalikan siripnya. Hiccup kembali menyadari jika helai dari bunga putih ini membuat para naga bersin sampai mampus. Hal itu pun kembali dilakukannya saat pelatihan yang membuat orang-orang kembali terheran-heran. Saat bermain dengan Toothless, dia kembali menyadari jika naga sangat sensitif jika dikritikin di bagian bawah dagunya. Hal itu pun kembali dipraktekkan di pelatihannya. Hiccup pun dengan mudah membuat naga Nether tidur sampai lemes. Hiccup kembali menyadari jika para naga gampang teralihkan oleh pantulan cahaya. Dia pun dengan mudah menggiring seekor naga kecil brutal kembali ke kandangnya. Berita itu pun menyebar dengan sangat cepat dan membuat Hiccup menjadi perbincangan para suku Viking karena keterampilannya dalam mengalahkan para naga. Astrid yang berambisi menjadi top slayer mulai kesal melihat tingkah si Hiccup. Saat dia sedang melampiaskan kekesalannya di hutan, dia tidak sengaja melihat Hiccup, tapi dia harus kehilangan jejaknya. Sementara itu, Stoic dan armadanya sudah kembali pulang dengan membawa kegagalan. Di tengah rasa frustasinya, dia malah mendapatkan kabar mengejutkan dari putranya yang sedang menjadi perbincangan seluruh suku Viking. Di tempat lain, setelah menyelesaikan rancangannya, kali ini Hiccup dan Toothless sudah menjadi satu. Tanpa Hiccup, Toothless tidak akan bisa terbang. Toothless juga kembali bisa bermanuver berkat Hiccup yang mengendalikan sirip buatannya. Malam harinya, setelah mendengar anaknya bisa mengalahkan naga dengan mudah, Stoic pun merasa sangat senang dan bangga pada Hiccup. Sedangkan, Hiccup tidak punya kesempatan menjelaskan kepada ayahnya karena melihat rasa bahagia yang dirasakan ayahnya. Stoic juga memberikan Hiccup helm mendiang ibunya dan tidak sabar melihat Hiccup membunuh naga untuk pertama kalinya. We're the proudly son. Tibalah kita di pelatihan terakhir. Pelatihan ini akan menjadi penentuan siapa yang akan terpilih menjadi top slayer. Astrid pun sangat berambisi untuk meraih posisi tersebut. Tapi lagi-lagi Hiccup dengan mudahnya mengalahkan si naga gemoy. Pada akhirnya, setelah melihat semuanya dari awal, sang tetua pun memilih Hiccup menjadi top slayer dan akan membunuh seekor naga yang akan disaksikan oleh semua suku Viking. Hiccup yang menyadari dirinya tidak akan pernah bisa membunuh naga. Ditambah dia telah mengetahui jika naga tidaklah sejahat apa yang selama ini sukunya pikirkan. Dia pun langsung pergi menemui Toothless. Tapi Astrid yang kesal kepadanya ternyata tanpa sadar telah mengikutinya ke tempat itu. Dia pun langsung bertanya apa yang selama ini Hiccup sembunyikan. Apakah ada seseorang yang mengajarinya sambil terus mengeluarkan kekesalannya. Sampai akhirnya si Toothless menunjukkan dirinya karena melihat Hiccup terancam. Astrid yang melihat Hiccup berteman dengan naga langsung ngibrit untuk memberitahukan hal itu kepada Stoic. Hiccup yang tidak membiarkan hal itu terjadi langsung menculik Astrid dan membawanya terbang, kemudian meletakkannya di sebuah bebatuan yang tinggi dan meminta Astrid untuk mendengarkan semua penjelasannya. You have to give me a chance to explain. Please. What is this? Let's take her down. Temporary jacket malfunction! Just make it. Sorry. Setelah diajak terbang dengan sedikit manuver, barulah Astrid menyadari jika naga memanglah tidak sejahat yang dia pikirkan. Mereka pun terbang sampai malam hari. Tiba-tiba, Toothless merasakan sesuatu yang ternyata itu adalah sekumpulan naga lain yang membawa hewan ternak dan sedang menuju ke sarang mereka.
Ketika mereka tiba di sebuah gunung berapi, barulah terungkap alasan para naga selama ini mencuri hewan ternak. Para naga ternyata terpaksa melakukan itu untuk diberikan kepada seekor naga titan. Karena kalau mereka menolak, maka merekalah yang akan dimakan. Setelah mengetahui hal itu, Astrid pun ingin memberitahukan hal itu kepada Stoik. Tapi Hiccup langsung melarangnya. Karena dia mempunyai rencana untuk menunjukkan ke semua suku Viking jika para naga bukanlah makhluk yang jahat saat di arena nanti. What do we do? Figure it out. Hey, are you gonna... Keesokan harinya, seluruh suku Viking pun sudah berkumpul untuk menyaksikan Hiccup yang akan membunuh seekor naga. Sang ayah terlihat sangat bangga dengan anaknya karena pada akhirnya akan menjadi seorang Viking sejati. Hiccup pun juga telah siap dengan rencananya. Saat seekor naga Monstrous Nightmare dikeluarkan, Hiccup melepaskan senjatanya satu persatu dan berusaha menyentuh sang naga. Stoik yang melihat hal itu pun menyuruh untuk menghentikan pertarungannya dan memukulkan kapaknya dengan keras, yang membuat naga itu kembali agresif dan mulai mengejar Hiccup. Toothless yang mendengar suara Hiccup dalam bahaya langsung terbang untuk menolongnya. Saat sudah terdesak, Toothless datang dan langsung adu mekanik dengan si naga dan berhasil membuat naga itu masuk ke kandangnya. Tapi suku Viking yang melihat kehadiran naga Night Fury langsung turun untuk menangkapnya. Stoik yang akan di-headshot oleh naga Night Fury langsung dicegah oleh Hiccup yang membuatnya berhasil ditangkap. Take it down! Don't hurt him, Steve! And you. Setelah kejadian itu, sang ayah sangat marah dan kecewa kepada anaknya. Bukannya membunuh naga, tapi anaknya malah berteman dengan naga. Hiccup pun menjelaskan alasan para naga selama ini mencuri hewan ternak. Dan tanpa sengaja mengatakan jika dia telah melihat sarang para naga dan hanya para naga yang tahu lokasinya. Mendengar itu, Stoik pun langsung mengerahkan semua armada kapalnya untuk pergi ke sarang naga, dengan Toothless sebagai petunjuk jalannya. Sebelum keluar, karena saking kecewanya, dia mengatakan jika Hiccup bukanlah anaknya. Sungguh ayah yang bebal. Lead us home, devil. Astrid yang melihat Hiccup sedang terpuruk, kemudian memberikannya semangat. Dia berkata, Hiccup memang suku Viking pertama yang tidak bisa membunuh naga. Tapi dia juga adalah suku Viking pertama yang menunggangi naga. Akhirnya dia memiliki ide untuk pergi ke sarang naga menolong Toothless dan juga para suku Viking karena mereka tidak tahu jika di sana ada seekor naga Titan. Dia kemudian mengajak teman-temannya untuk menjinakkan naga yang ada di arena pelatihan dan menggunakannya untuk pergi ke sarang naga. You are wise to seek the world's most deadly. Where are you going? Singkat cerita, armada kapal Stoik pun telah tiba di sarang para naga. Mereka langsung mempersiapkan senjata mereka dan pelontar batu. Setelah menembaki gunung dengan batu, celah pada gunung pun terbuka dan terlihat para naga sedang tidur di dalamnya. Saat akan menyerang para naga, naga itu malah terbang begitu saja. Stoik yang merasa ada sesuatu yang aneh menyuruh pasukannya untuk mundur. Tiba-tiba, sang naga Titan bangun dari tempatnya dan langsung membakar semua armada kapal pasukan Viking. Melihat sukunya dalam bahaya, Stoik dibantu oleh Gobber berusaha untuk mengalihkan perhatian sang naga Titan.
Hampir saja mereka jadi sate panggang. Hiccup dan yang lainnya datang menyerang si naga Titan sambil menunggangi para naga, yang membuat Stoic terheran-heran melihatnya. Selagi yang lain berusaha mengalahkan sang naga Titan, Hiccup berusaha untuk membebaskan Toothless. Tapi karena dia lemah, dia pun harus gagal. Sampai akhirnya mereka berdua tenggelam karena kapal mereka diinjak oleh naga Titan. Saat Hiccup kesusahan membebaskan Toothless, Stoic pun menolongnya. Setelah Toothless bebas, Hiccup pun langsung menaikinya untuk membantu temannya. Tapi sebelum itu, sang ayah yang bebal akhirnya menyadari sikapnya. Dia pun meminta maaf kepada Hiccup dan sangat bangga kepada anaknya. Setelah Snoutload dan Astrid berhasil diselamatkan, kini tibalah giliran Hiccup dan Toothless yang harus adu mekanik dengan sang naga Titan. Hiccup kemudian memancing naga Titan itu untuk terbang. Dengan bantuan kabut dari langit dan kecepatan dari naga Night Fury, Toothless menembaki sayap sang naga Titan sampai bolong. Kemudian Hiccup melakukan manuver menukik tajam yang diikuti oleh naga Titan. Di detik-detik terakhir, Toothless menembak ke arah mulut naga Titan yang akan menyemburkan nafas apinya. Tapi sang naga Titan tidak sadar jika dia sudah dekat dengan daratan. Karena sayapnya bolong, sistem remnya pun menjadi blong. Alhasil sang naga Titan jatuh menghantam tanah dengan keras dan langsung meledak. Hiccup tidak sengaja terkena sabetan dari naga Titan yang membuatnya terjatuh. Toothless yang melihat itu mencoba untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil mengalahkan sang naga Titan, Stoic dengan rasa khawatir terus memanggil anaknya. Akhirnya dia menemukan Toothless sedang terbaring lemas. Ternyata Toothless berhasil menyelamatkan Hiccup. Melihat anaknya masih selamat, dia pun sangat senang, begitu juga dengan warga Viking lainnya. Singkat cerita, akhirnya Hiccup bangun dari pingsannya. Di sampingnya sudah ada Toothless. Hiccup pun sangat kaget karena Toothless berada di rumahnya. Saat dia bangun dari tempat tidurnya, dia mendapati sebagian kaki kirinya sudah buntung dan diganti dengan kaki besi. Ketika dia keluar dari rumahnya, kini pemandangan Pulau Berg sudah berbeda, di mana suku Viking sekarang hidup berdampingan dengan para naga. Dari awalnya mereka adalah suku Viking pembunuh naga, sekarang berubah menjadi suku Viking penunggang naga, dan cerita pun berakhir. Here. Or even more so. We have